Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Maulana Sugianto. Saya dari kelas 12 IPS 4. Saya kali ini akan mengerjakan tugas agama Islam, yaitu menceritakan tentang buku-buku tentang Islam. Kali ini saya akan membahas tentang buku yang saya baca, walaupun sedikit, tidak semuanya saya baca, itu tentang pendidikan Islam, tradisi milenium baru, tradisi dan modernisasi menuju milenium baru oleh Profesor Dr. Azumardi Azra. Nah, buku ini nih membahas tentang perkembangan pendidikan Islam dari zaman dulu atau dari zaman sekarang sampai zaman modern saat ini. Nah, seperti dari dulu nih pendidikan Islam awalnya mulai seperti apa, terus bagaimana. Nah, saya akan membahas. Tonton. Nah, pendidikan Islam ini awal mulanya itu terjadi karena suatu tradisi. Nah, tradisi ini tentang mengajarkan pendidikan Islam yang namanya pesantren. Pesantren ini awal mulanya pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia terutamanya. Nah, pesantren ini mengajarkan tentang ilmu Islam saja, kayak seperti mengaji, terus membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab kuning. Nah, pesantren ini hanya mengajarkan ilmu-ilmu saja, Islam saja, tetapi tidak mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Seiring perkembangan zaman, muncullah lembaga baru yaitu yang namanya madrasah. Nah, madrasah ini didirikan oleh pemerintah pada saat itu karena suatu kebutuhan atau suatu respon dari masyarakat yang tidak hanya pendidikan mengajarkan ilmu Islam saja, tetapi juga menambahkan ilmu pengetahuan umum. Contohnya yaitu menambahkan ilmu bahasa, sastra, ilmu-ilmu sosial. Karena ini madrasah ini menjadi titik utama pendidikan Islam, muncul modernisasi. Begitu kira-kira. Perkembangan zaman yang semakin pesat, pendidikan Islam ini membawa suatu tantangan. Nah, tantangannya seperti apa itu? Globalisasi, terus kemajuan teknologi, terus tuntutan kerja yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan Islam saja, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya. Nah, pendidikan Islam ini harus terus beradaptasi agar tetap relevan. Nah, lembaga pemerintahan ini menambahkan kurikulum baru yang menambahkan ilmu pengetahuan sains, terus fisika, kimia, biologi, terus ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Nah, agar pendidikan Islam ini bisa bersaing dengan kehidupan yang modern. Gagasan modernisasi pendidikan Islam ini juga diperkuat oleh penulis buku ini, Profesor Dr. Azumardi. Beliau menekankan bahwa pendidikan Islam seharusnya tidak sekadar mencetak lulusan yang paham agama saja, tetapi juga mampu bersaing, mampu berpikir kritis, kreatif, terus bersaing menghadapi tantangan dunia modern. Nah, pendidikan Islam diharapkan melahirkan generasi yang kompetitif atau unggul, serta mampu berkontribusi untuk bangsa dan juga negara. Nah, karena mengapa jika tidak seperti pada zaman keemasan Islam, itu Golden Age, zaman keemasan Islam pada saat itu mencetak lulusan yang pintar-pintar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina. Al-Khawarizmi itu penemu matematik yang sering disebut yaitu aljabar namanya, Bapak Aljabar. Nih,
saya cerita zaman dulu, yaitu pada zaman Al-Khawarizmi, bangsa-bangsa barat, kaum Yahudi, dia mempelajari ilmu-ilmu matematika yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Pada saat itu dia mempelajari ilmu-ilmu tentang matematik, lalu mereka menguasai ilmu-ilmu tersebut dan penemu matematika tersebut dilupakan. Itu Al-Khawarizmi. Seperti nama matematik itu ditemukan oleh yang namanya siapa ya? Lupa saya namanya. Pokoknya ia ditemukan di Yunani katanya. Padahal penemu matematika yang asli itu dari kaum muslimin yang bernama Al-Khawarizmi. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin pada zaman modern ini harus mampu bersaing dengan bangsa barat, karena jika tidak, kita akan ketinggalan atau kita akan dikesampingkan oleh kaum-kaum barat. Mungkin itu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan dari buku ini. Jika ada kekurangan dari pengucapan yang saya bilang atau yang saya katakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.